Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mab'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dicintai Allah, manusia mulia hadir dalam kehidupan di muka bumi ini. Di antara manusia yang paling mulia adalah para nabi. Dan para nabi itu disertai oleh manusia mulia juga. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai oleh para sahabatnya yang mulia. Maka dari itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk menelaah sejarah hidup mereka. Karena itu yang akan menjadi panduan dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan sosok seorang sahabat yang punya kemuliaan Masya Allah. Bahkan kalau kita itu membaca Al-Quran gitu ya, itu pahala akan mengalir ke beliau. Kaget mungkin kita ya. Kita baca Al-Quran, pahala akan mengalir ke beliau. Bukankah semua orang Islam ini pasti baca Quran? Iya. Kenapa? Nah, di sini rahasianya. Sahabat yang mulia ini dikenal dengan julukan Katibul Wahyi. Sahabat yang mulia ini punya gelar atau julukan Katibul Wahyi. Apa itu Katibul Wahyi? Penulis wahyu. Penulis wahyu. Mungkin ini clue-nya sudah dapat nih teman-teman. Jadi kenapa kok beliau bisa sampai begitu ya. Jadi semua orang yang membaca Al-Quran pahalanya bisa ke beliau. Tapi belum lengkap, nanti kita akan ceritakan sampai selesai. Sahabat yang mulia ini bernama Zaid. Bapaknya bernama Thabit. Ya, berarti nyebutnya gimana? Zaid ibn Thabit. Ya, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah seorang yang lahir di Madinah. Berarti kalau menyematkannya biasanya ditambah dengan kalimat Ansar. Kalau yang datang dari Mekah namanya Muhajirin, tapi kalau yang tinggal di sana Ansar. Ya, makanya kadang beliau disebut dengan suku dan julukannya gitu ya. Maka Zaid bin Thabit Al-Khazraji Al-Ansari. Al-Ansar berarti lahir di Madinah. Betul, beliau lahir di Madinah. Ya, beliau lahir di Madinah. Beliau lahir di Madinah kurang lebih sekitar, ya kalau mau dibikin tahun gitu ya, kurang lebih sekitar 11 tahun sebelum Nabi Hijrah. Jadi 11 tahun sebelum Nabi Hijrah beliau lahir di Madinah. Ya. Jadi Islam sudah ada di muka bumi ini 2 tahun, beliau lahir. Ya. Wahyu turun sudah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat kita ini lahir. Ya. Nabi sudah berusia 42 tahun, sahabat ini baru lahir. Nah, gitu gampangnya. Ya. Nabi sudah 42 tahun, sahabat ini baru lahir. Dan lahirnya bukan di Mekah, lahirnya di Madinah. Maka beliau tidak pernah terkena dakwah, termasuk keluarganya juga tidak pernah terkena dakwah selama beliau di Madinah. Karena dakwah awal itu hanya di Mekah saja, belum keluar kemana-mana. Sampai nanti ketika beliau, Nabi SAW hijrah. Nah, beliau punya ayahanda namanya Thabit. Ayahandanya ini meninggal ketika beliau berusia 5 tahun. Di saat terjadi perang besar di Madinah, di Yathrib kala itu. Perang besar itu namanya Perang Bu'an. Perang antara suku Khazraj dan Aus. Ya, ini paling sering, dulu perang, paling sering. Di antara pemicu perang di antara dua suku asli Madinah ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Jadi udah watak orang Yahudi dari dulu memang suka begitu, mengadu domba gitu. Jadi orang Yahudi ini sebahagian ada yang tinggal di Madinah ya, ada 3 suku ya. Qainuqa, Nadir dan Quraizah itu baninya orang Yahudi yang ada di sana. Itu dia tidak suka ya kadang-kadang dengan hegemoninya orang asli, sehingga suku asli yang besar ini diadu domba terus sehingga perang. Nah, bapaknya Zaid meninggal di sana. Dan itu Islam belum sampai, atau ajaran Nabi Muhammad SAW belum sampai di Yathrib, sehingga bapaknya meninggal bukan dalam kondisi muslim. Lalu ibunya menikah kembali. Nah, bapak sambungnya Zaid ini baru ya merasakan nikmatnya Islam. Bahkan dalam baiat Aqabah pertama yang orang datang berbondong-bondong dari Madinah untuk berbaiat kepada Nabi dan menyatakan syahadatnya kepada Nabi, ini ayah dan ibunya sudah ikut serta. Nah, Zaid bin Thabit sudah masuk ke dalam Islam di masa-masa itu. Jadi kurang lebih masuk Islamnya itu kurang lebih sekitar usia 8 atau usia 9 tahun.
Ya. Sampai Nabi datang. Nah, begitu Nabi datang, senangnya luar biasa. Datang ke Madinah, hijrah ya. Termasuk diantaranya Zaid bin Thabit ini. Senang luar biasa. Bahkan saking senangnya, usia kala itu sekitar 11 tahun berarti ya, kurang lebih ya, 10-11 tahun. Usia SD anak kelas berapa berarti sekarang? Kelas 5. Itu saking senangnya, beliau itu tidak pernah mau jauh dari Nabi. Selalu nempel dengan Nabi terus. Ya, mungkin beliau masih anak-anak jadi lebih mudah gitu ya. Ya, untuk bisa manuver ke kanan ke kiri, tapi pengen dekat dengan Nabi terus, pengen dekat dengan Nabi. Ya. Nah, satu kesempatan terjadi perang Badar. Ya. Perang Badar ini sebenarnya Rasul mengumpulkan sahabat-sahabat dari Muhajirin saja. Ya. Dikumpulkan karena sahabat dari Muhajirin ini hartanya banyak yang diambil, hartanya banyak yang dirampok, ya, dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi mengumpulkan yang banyak meninggalkan harta di Mekah itu untuk mengambil haknya. Gimana cara mengambil haknya? Bukan datang ke Mekah untuk mengambil rumah dan hartanya, enggak. Tapi ada kafilah dagang Quraisy yang datang dari utara menuju ke selatan mau pulang, diyakini pasti itu bawa harta kaum muslimin, maka diambil di tengah jalan. Nah, singkat cerita itu yang dikumpulkan oleh Nabi. Ya. Tapi ternyata kaum Muhajirin yang sudah bersiap kurang lebih sekitar 80 sekian orang, itu justru ada kaum Ansor yang mendengar itu. Ditanya, "Wahai Rasul, ada apa ini gerangan? Hanya kaum Muhajirin yang dikumpulkan." Maka Nabi mengatakan, "Ini urusannya orang Muhajirin, kami tidak ingin memberatkan sahabat kami dari Ansor, karena nanti mungkin akan ada nyawa yang darah yang tertumpah, nyawa yang menjadi syahid." "Oh tidak, wahai Rasul. Bahagianya Muhajirin, bahagia kami, dukanya Muhajirin, dukanya kami. Maka sampaikan pada kami akan tetap berada di sebelah sahabat kami Muhajirin." Dikasih tahu oleh Rasul tentang perkara itu. Dan di luar dugaan, justru orang-orang Ansor tuh banyak yang mau ikut. Yang tadi hanya 80 orang Muhajirin, terkumpul 313 itu, ya berarti sisanya orang Ansor, sahabat Ansor. Yang jauh lebih banyak, yang nganter jauh lebih banyak. Ya wajar juga ya, kita juga begitu kan. Yang berangkat haji 1, yang nganter 10 mobil. Begitu ditanya, siapa yang berangkat haji nih? Mana yang berangkat haji? 1 aja. Nah, ini mungkin dari budaya Badar gitu ya, berangkat. Nah, kembali ke sahabat ini, Zaid bin Thabit ini mendengar begitu ikut dalam perang Badar tuh, dalam misi Badar.